Shalom semuanya, saya Deborah. Senang sekali dapat bertemu dengan Anda semua di TIOC. This is our church. Welcome to ILGF online service. Sangat bersukacita melihat Anda dapat bergabung bersama-sama dengan kami dalam online service pada hari ini. Anda adalah orang yang hebat. Hari ini kita akan dilayani oleh tim IFGF Praise dan Pendeta Siten Rondi Daud. Siapkan diri Anda karena ibadah kita akan bermula sebentar lagi. This is our church. Enjoy your service. God bless all. Haleluya, shalom semuanya. Dalam apa keadaan sekalipun kita pada saat ini, saya yakin tidak akan menghalang kita untuk memuji Tuhan kita. Kemenangan terjadi dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus selalu menyertai. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan baginya, juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, takutkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Apapun persoalan yang kita alami pada saat ini, letakkanlah segalanya kepada Tuhan. Hanya Dia tempat jawaban kita, hanya Dia tempat perlindungan kita, dan hanya Dia sumber pengharapan bagi setiap jiwa.
bersama-sama sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang sangat diberkati ini kami datang kepada Engkau, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah untuk kami boleh duduk mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur jika hari ini kami boleh bersama-sama semuanya oleh para anugerah Tuhan semata-mata. Berbicara buat kami ya Tuhan, biar sepanjang pemberitaan firman-Mu kami dikuatkan, kami disegarkan, dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersama menyatakan deklarasi IFCF dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Baik jemaat di Inanam, jemaat di Country Head, dan jemaat di Putatan, mari kita bersama-sama berdiri. 1, 2, 1, 2, 3. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena itu saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Haleluya. Tuhan memberkati. Silakan duduk semua. Haleluya. Saudara sekalian, apa kabar semua? Salam, selamat pagi, salam damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir dimanapun Anda sedang berada, bersama dengan keluarga Anda, teman-teman Anda, atau ketika Anda sedang bekerja, atau ketika Anda sedang memandu, mungkin Anda mengambil kesempatan untuk duduk sekejap untuk mendengar firman Tuhan, mau ibadah bersama-sama. Mari pada pagi hari ini kita membuka firman Tuhan di dalam Yosua pertama ayat yang ke-7. Yosua pertama ayat yang ke-7 kita akan baca bersama-sama dalam kitab Yosua pertama ayat yang ke-7. Walaupun saya tidak mendengar suara Anda, tapi mari kita baca bersama-sama kitab Yosua pertama ayat yang ke-7 ini. Kita bersatu sebagai jemaat Tuhan yang diberkati. Dan saya berdoa supaya ketika firman Tuhan ini kita baca, kita dengarkan, kita akan mendapat sesuatu yang terbaik untuk kehidupan saya dan saudara. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, kalimat terakhir dalam pembacaan ini berkata, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, yang menjadi tema khotbahku pada pagi hari ini. Saya percaya kemanapun kita pergi, yang kita harapkan adalah keberuntungan. Tidak ada seorang pun yang mengharapkan kehidupannya selalu rugi. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita buka bisnis atau usaha kita, apa yang kita harapkan adalah keberuntungan. Saya percaya di setiap hati kita, di setiap benak kita pada pagi hari ini, dalam situasi, dalam keadaan yang sangat kacau saat ini, setiap pribadi kita juga mengharapkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan keberuntungan. Coba pertanyaan saya, apakah keberuntungan itu? Keberuntungan itu bukanlah keadaan yang oke-oke. Keberuntungan bukanlah keadaan yang pas-pasan. Keberuntungan
bukanlah keadaan yang lumayan, tetapi keberuntungan adalah keberhasilan. Keberuntungan adalah kesuksesan, kehidupan yang excellent, kehidupan yang berjaya. Tetapi dalam Tuhan, keberuntungan itu adalah akibat dari hidup yang berkenan kepada Allah. Bukan karena nasib, bukan karena untung-untung, tetapi karena kita hidup menyenangkan hati Allah, maka kita jadi sukses, kita berhasil, kita diberkati, dan kita beroleh keberuntungan. Pertanyaan saya pada pagi hari ini, kalau kita mau kehidupan yang beruntung, apa yang harus kita lakukan? Kebenaran apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini? Maka pada pagi hari ini, saya mau kongsikan beberapa kebenaran penting supaya saya dan saudara beroleh keberuntungan di tengah-tengah dunia yang banyak masalah ini. Yang pertama dikatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita ingin beroleh keberuntungan dalam kehidupan ini, jalanilah kehidupan kita dengan kuat. Jalanilah kehidupan kita dengan kokoh, dan kehidupan yang teguh, yang sungguh-sungguh, bukan main-main. Kenapa dikatakan kepada kita pagi hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Saudara sekalian, karena di hadapan kita ada perjalanan, dalam perjalanan hidup kita ini ada banyak masalah. Dalam hidup kita banyak tantangan. Dalam hidup kita banyak persoalan. Selama kita tinggal di dunia ini, kita akan ada banyak persoalan, banyak pergumulan. Dunia ini semakin lama semakin jahat. Tetapi Tuhan inginkan saya dan saudara supaya hidup di dunia yang semakin lama semakin jahat ini, hidup semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin kokoh, semakin lama kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ketika kita kuat dalam Tuhan, ketika kita teguh dalam Tuhan, maka janji Tuhan buat kita yang menjalani kehidupan ini dengan baik, maka keberuntungan akan menjadi bahagian, menjadi milik saya dan saudara-saudara sekalian. Sebab itu, jangan takut untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Meskipun banyak cabaran, meskipun banyak tantangan, tetap kuat, tetap teguh, karena ada janji berkat, janji kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan kita. Dan yang kedua, kebenaran bagaimana kita beroleh keberuntungan yang kedua adalah bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati. Alkitab katakan, kalau kita ingin beroleh keberuntungan dalam kehidupan ini, bertindaklah hati-hati. Apakah yang dimaksudkan dengan bertindaklah hati-hati? Bertindaklah hati-hati berarti waktu kita melakukan tugas kita yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, lakukan semuanya dengan cara yang terbaik. Lakukan tugas kita secara excellent, sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan buat saya dan saudara. Banyak orang putus asa, banyak orang kecewa karena selalu merasa rendah diri, karena selalu melihat keterbatasan dirinya, karena selalu melihat keadaan dirinya. Siapalah saya ini? Aku tidak sehebat dia. Dia sempurna, aku tidak sempurna. Aku lahir dalam keadaan yang serba kurang, tapi dia hebat, dia luar biasa. Dia berbicara, kata-katanya seperti angin, tapi aku masih gagap. Menyebut kata saya pun sangat susah, sangat sukar. Aku rasa rendah diri. Aku merasa aku tidak berarti. Aku hodoh, tidak seperti dia, tampan, menarik hati. Aku tidak boleh
karena aku tidak pintar. Saudara sekalian dengarkan, kita diciptakan oleh satu tangan yang sama, oleh Tuhan yang sama, oleh Allah yang sama, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Saya dan saudara adalah ciptaan buatan tangan Allah yang hebat, dahsyat dan perkasa. Dari hati Allah dikatakan kepada kita dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, karena engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Sebab itu saudara jangan berpikir bahwa kita ini tidak berarti, tidak bermakna. Jangan berpikir bahwa kita ini serba kekurangan. Jangan berpikir kita kurang hebat. Saya dan saudara diciptakan oleh pencipta yang hebat. Berarti bagaimanapun keadaan hidup saya dan saudara, kita punya kelebihan tertentu yang Tuhan sudah taruh dalam setiap kehidupan kita. Karena itu lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan excellent, dengan hati-hati. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 berkata, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Perhatikan kalimat, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kata kawan sekerja Allah berarti partnernya Allah, rakannya Allah, teman sekerjanya Allah. Saya ingat waktu rumah kami yang sekarang ini mengalami kebocoran pipe. Rumah kami dibasahi dengan air, sehingga anak dan istri riuh dan situasi yang sedang berlaku. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena tidak ada seorang pun yang pintar soal pipe. Cuma yang dilakukan adalah matikan sumbernya. Setelah dimatikan sumbernya, maka airnya tidak mengalir. Apa yang harus dipikirkan untuk memperbaikinya, saya juga tidak tahu. Minta anak-anak kerjakannya juga tidak tahu. Apa yang di benak hati saya, di pikiran saya ingat cuma kita. Siapa yang pakar, siapa teman, rakan sekerja, partner yang boleh mengerjakan pekerjaan itu. Saya teringatlah Pak Justin, lalu saya telepon, dan besoknya datang dalam waktu yang singkat, tidak sampai 10 menit pekerjaan selesai, tuntas. Karena dia orang pilihan, rakan sekerja yang tepat, orang yang pakar, yang expert di dalam kerja pipe. Jadi saudara, kalau Tuhan yang pilih kita menjadi rakan sekerjanya, menjadi partnernya Tuhan, berarti siapapun kita, bagaimanapun keadaan saya dan saudara sekalian, kalau saya dan saudara dipilih oleh Tuhan, berarti kita adalah pilihan yang terbaik. Kita adalah orang yang spesial. Sebab itu, apapun yang dipercayakan buat kita, kerjakan semuanya dengan excellent. Kerjakan semuanya dengan baik. Ketika Anda diminta untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan baik. Layani Tuhan dan berikan yang excellent daripada kehidupanmu. Ketika Tuhan memanggil engkau menjadi alatnya, ambil kesempatan yang ada dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah waktumu yang terbaik buat Tuhan. Berikan keuanganmu yang terbaik buat Tuhan. Persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah hidupmu, tenagamu,
yang terbaik buat Tuhan. Maka ketika engkau melakukan yang terbaik buat Tuhan, maka Tuhan akan mengembalikan yang terbaik buat kehidupan dari saudara. Yang terakhir dikatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa dikatakan pada pagi hari ini, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, berarti Tuhan mau saya dan saudara supaya tetap berjalan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Berjalan dan hidup dalam kebenarannya Tuhan. Kalau kita mau berjalan dalam kebenaran, banyak hal, banyak cabaran, banyak godaan yang akan berusaha menarik kita keluar dari jalan kebenaran itu. Kalau kita mendengar nasihat dari hamba-hamba Tuhan, daripada teman-teman, daripada orang tua kita mendengar firman Tuhan dan kena di hati kita, cocok di hati kita, melekat di hati kita, sangat menarik. Wow, kita katakan, firman Tuhan hari ini hebat. Saya mau melakukan apa dikatakan oleh firman Tuhan. Saya mau hidup seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi ketika kita keluar daripada gereja, dari ibadah kita, ingat saudara, bahwa ada sesuatu yang sebentar lagi akan coba menarik Anda untuk menyimpang daripada kebenaran hidup ini. Doa puasa itu baik atau tidak saudara? Kalau mau berdoa dan berpuasa itu baik atau tidak? Pasti baik saudara. Pengalaman pertama saya ketika berdoa dan berpuasa. Pertama kali saya mendengar hamba-hamba Tuhan mengajar tentang puasa, doa, dan berpuasa. Saya juga mau terlibat, mau mencoba, saya tertarik, saya kagum. Dan saya katakan, Tuhan, saya mau lakukan doa dan puasa dalam kehidupan ini. Masakan istri saya memang biasa-biasa, tapi enak. Tidak ada diploma masakan, tapi enak. Tetapi saudara sekalian, ketika saya doa puasa, satu hari, mula-mula doa, wow, masakannya lebih enak, aromanya lebih enak daripada masakan sehari-harian sebelumnya. Dan waktu gua puasa itu, hati saya itu goncang. Nafsu makan saya itu goncang. Keinginan makannya goncang. Rasa tidak tahan. Lalu saya berpikir, Tuhan, cukup sampai di tengah hari ini aku puasa. Kenapa? Karena masakannya, gorengannya, wow, masakan yang biasa, tapi aromanya, harumnya seperti KFC. Haleluya. Akhirnya saya stop, berhenti, tidak puasa lagi, dan makan. Kemudian ada keinginan lagi mau puasa, tapi kali ini berubah. Godaan, tantangan, halangan ada. Tapi apa yang saya lakukan? Saya harus menghindarkan diri. Saya mau tetap dalam kebenaran. Saya fokus kepada doa dan puasa saya. Saya tidak mau puasa di rumah lagi. Lalu saya naik ke gunung, 3 hari 3 malam berpuasa. Tidak ada gangguan masakan.
tidak ada gangguan gorengan, tidak ada gangguan apa-apa lagi. Sehingga saya menyelesaikan doa puasa saya 3 hari 3 malam, konsisten berjalan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Selalu ada yang menggoda untuk kita keluar pada kebenaran. Memang Alkitab katakan jalan ke surga itu sempit. Sebab itu semua kita yang gemuk-gemuk, baik yang ada di Inanam maupun di Kagere atau di Putatan, semua yang gemuk, mari kita kuruskan badan kita semua. Saya khawatir selama PKP ini, MCO ini, atau perintah kawalan pergerakan ini membuat semua jemaat-jemaat tambah sehat dan tambah gemuk, dan akhirnya nanti kita sulit masuk dan melalui pintu surga yang sempit. Maksudnya bukan begitu, saudara. Itu hanya sekedar jenaka. Tapi maksud saya, waktu kita berjalan dalam kebenaran, waktu kita hidup dalam kebenaran, waktu kita berjalan menuju surga, selalu ada cobaan, selalu ada cabaran yang berat. Hidup ini tidak mudah seperti yang kita pikirkan. Masalah bertubi-tubi, beban yang berat sekali kita alami dalam kehidupan ini. Tapi bila kita tetap bertahan sampai pada tujuan hidup yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara, baru kita menyadari bahwa apa yang kita dapat, apa yang kita temukan dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan, tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Sebab itu kuatkanlah hatimu, teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati, lakukan secara excellent apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu. Jangan sekali-kali kita menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap dalam kebenarannya Tuhan. Begitu berat sekali, tantangan begitu berat sekali menindih kehidupan kita. Tetap bertahan. Pada akhir hidup ini, janji Tuhan menjadi bahagia dan terindah yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu sudah disampaikan. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam setiap kehidupan kami, menjamah, menyentuh setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berkenan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Jangan sampai kami goyang oleh keadaan dunia ini, biar kami tetap kuat mengharumi keadaan situasi yang mungkin mencemaskan kehidupan kami. Apapun yang terjadi, biar kami tetap utuh, tetap setia, taat kepada Engkau sampai kesudahannya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai, happy Sunday kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, yang berada di rumah pada pagi hari ini. Selamat beribadah kepada kita semua. Dan pada pagi hari ini saya Mercy Anthony ingin memberikan beberapa pengumuman buat kita semua. Yang pertama di sini, semua activity dari Isnin sehingga Sabtu berjalan di rumah masing-masing. Dan yang kedua di sini, dalam Super K Ahad akan terus dijalankan di rumah atau di setiap iCare pada jam 10 pagi melalui online service. Dan yang ketiga di sini, sekali lagi pihak kepimpinan gereja ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada setiap individu yang telah mengembalikan buah sulung pada minggu yang lalu. Dan kami berdoa agar berkat kemurahan Tuhan terus berlimpah kepada kita semua. Dan pada minggu ini pengembalian buah sulung akan terus dijalankan sepanjang bulan buah sulung sehinggalah 3 Mei.
boleh kembalikan di dalam ibadah seperti Ahad, atau Anda boleh terus transfer ke bank account seperti yang tertera di bawah ini. Dan pada pagi hari ini, sekian pengumuman buat kita semua. Tetap stay at home. God bless you. Haleluya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Terimalah berkat Tuhan. Kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Segala kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Dan kami mau setia dan siap melakukan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi bahagian yang terpenting, yang terindah dalam setiap kehidupan kami sekalian. Supaya dimanapun kami berada, Engkau dipermuliakan. Diberkatilah kami sepanjang minggu ini. Diberkatilah usaha kami. Diberkatilah pekerjaan kami. Diberkatilah pelayanan kami. Diberkatilah keluarga kami. Segala kemurahan Tuhan, kebajikan melimpah atas kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan cinta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, memimpin menjaga hidup kita sampai hari Maranatha Tuhan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan percaya dan terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Haleluya.